Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Deka, Dokter Ria Sandi sudah ini ya, sudah di tempat ya. Lihat pasien dulu sebentar ya. Aku udah di SMEK kok. Assalamualaikum Dokter Nike. Waalaikumsalam. Ya dokter, saya coba take over ya untuk moderatornya. Sementara mungkin Dokter Balki sedang sibuk. Saya juga lagi di luar itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua yang hadir pada hari ini dan terutama terima kasih banyak kepada Dokter Nike yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi untuk refreshing dari optometris tim SMAC. Mungkin dari host boleh untuk screen-nya kosongkan dulu. Dari host ada untuk CV Dokter Nika ada diberikan. Izin dok, nggak ada dok. Ada atau tidak? Tidak ada dok. Oh, tidak ada. Oke, baik kalau gitu hari ini terima kasih kesempatannya untuk meluangkan waktu untuk hadir untuk peningkatan kompetensi dan mutu dari optometrisme. Jadi ini adalah rangkaian acara yang dijalankan Dokter Balkis untuk peningkatan mutu dari optometris. Kita mencoba refreshing bersama lagi materi-materinya dan hari ini kita kedatangan salah satu guru kami untuk bidang refraksi Dokter Ria Sandi Deneska. Dia udah sekolah di mana-mana, terakhir sudah ada ini ya dokter ya di NUS ada udah training lagi 1 bulan yang terakhir saya lihat. Jadi untuk pengalamannya pasti sudah luar biasa sekali Dokter Deka. Jadi kepada Dokter Ria Sandi saya persilahkan waktunya untuk menyampaikan materi hari ini. Terima kasih sebelumnya dokter. Terima kasih Dokter Ferdian. Saya bisa share screen ini ya? Oh, bisa. Silakan dokter dari host tolong dibantu ya untuk Dokter Ria Sandi share screen. Untuk peserta yang lain kalau bisa di mute dulu ya. Di mute kemudian kalau yang bisa on cam ya. Terima kasih. Sudah kelihatan screen saya? Sudah dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama saya ingin mengucapkan ya terima kasih kepada Dokter Balgis, Dokter Ferdian yang memberi kesempatan saya untuk bisa sharing pagi ini. Terima kasih juga kepada semua teman-teman optometris yang bersedia hadir hari ini untuk refreshing ya. Saya lebih suka menyebutnya refreshing karena semua yang akan saya sampaikan ini pasti teman-teman sudah dapat pada saat kuliah dulu ya. Tapi luar biasa teman-teman optometris di SMAC hari Minggu waktunya libur, main-main sama keluarga, ternyata masih menyempatkan diri untuk refreshing ilmu pagi ini. Atau nggak tahu kok dipaksa sama Dokter Balgis ya biasa. Jadi kita bikin santai aja ya. Nama saya Ria Sari Deneska. Saya sehari-hari pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Mata FK UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Saya memang divisinya refraksi, lensa kontak, dan low vision. Bukan gurunya Dr. Fer, saya mah temannya Dr. Balki sama Dr. Fer. Oke, kita mulai. Jadi hari ini yang akan kita bahas itu 2 hal. Yang pertama mengenai sistem optik mata dan yang kedua kelainan refraksi dan prinsip koreksi. Nanti rencananya ada 3 rangkaian ya. Ini untuk yang ringan-ringan dulu hari ini. Oke. Jadi kita bahas mengenai sistem optik mata lebih dulu. Siap. Oke, jadi kita itu bisa melihat salah satu syaratnya yang mutlak adalah cahaya. Kalau tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa melihat.
Meskipun fungsi matanya bagus, tetapi tetap kita tidak bisa melihat kalau tidak ada cahaya. Jadi prosesnya itu adalah cahaya mengenai objek atau benda yang kita lihat, kemudian ini yang dipantulkan masuk ke dalam bola mata. Nah, bola mata tugasnya adalah memfokuskan cahaya tadi supaya benda yang memantulkan tadi itu bisa terlihat. Jadi difokuskan di retina, kemudian dari retina dirubah menjadi impuls saraf, dilanjutkan oleh nervus 2 atau nervus opticus untuk diproses di otak, baru terbentuk persepsi visual. Jadi ini rangkaian yang mesti dilalui oleh cahaya, mulai dari dia memantul pada objek sampai kita bisa melihat. Jadi mata kita itu sebenarnya setiap hari terpapar oleh radiasi elektromagnetik. Tetapi yang bisa kita lihat itu hanya sebagian kecil saja. Jadi kalau radiasi elektromagnetik itu mulai dari gelombang radio sampai sinar gamma, yang kita bisa lihat itu hanya di sini, hanya visible light. Mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Jadi warna pelangi ya, Magico Hibinium. Kita perhatikan di sini bahwa panjang gelombangnya ini berbeda-beda. Sinar merah panjang gelombangnya paling panjang 700 nanometer dan sinar biru itu yang paling kecil antara 400-450 nanometer. Ini sebenarnya yang menyebabkan kenapa sinar biru itu bisa mengganggu. Kita sering kalau ke optik ya teman-teman optometri semua ya mendengarkan iklan dari perusahaan kacamata harus dilapisi anti sinar biru segala macam itu ya. Padahal sinar biru ini sebenarnya merupakan bagian dari spektrum yang bisa kita lihat sehari-hari. Jadi American Academy of Ophthalmology di tahun 2021 pada website mereka menyatakan bahwa kita itu sehari-hari mendapatkan sinar biru lebih banyak. Dapatnya dari matahari itu jauh lebih besar daripada sinar biru di gadget kita, di handphone kita, di laptop kita. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu mengagam sinar biru ini sesuatu sampai harus dilapisi anti sinar biru dan sebagainya. Atau ada yang mengatakan bahwa sinar biru ini bisa menyebabkan mata minus, itu tidak benar gitu ya. Ini intermezzo sebenarnya. Nah, cahaya tadi kan berjalan ya, habis dipantulkan dari objek masuk ke dalam bola mata. Cahaya itu memiliki kecepatan dan dia tergantung dari media yang dilalui. Kalau dia berjalan di media yang padat seperti kaca, kemudian air, itu jalannya lebih lambat. Bahkan dia bisa belok seperti itu. Nah, kalau dia lewat di media yang lebih longgar, maka dia lebih cepat. Seperti kita lihat gambar ini pelajaran waktu fisika ya. Ketika cahaya ini berjalan dari udara melalui kaca atau lensa yang padat, maka kita lihat bahwa cahaya ini kecepatannya akan berkurang. Jadi dia nggak bisa ngebut nih. Dari sini harusnya dia ke sini, tapi dia karena pelan, dia jadi belok. Nanti keluar lagi, ketemu udara lagi, dia cepat lagi. Nah, sebenarnya sifat ini itu yang kita manfaatkan untuk melihat. Jadi cahaya yang masuk dari mana-mana itu dipantulkan ke dalam mata, kemudian dibelokkan oleh sistem optik mata. Atau ini juga bisa kita tiru pada saat kita meresapkan kacamata. Sebenarnya kenapa sih dikasih lensa -10, dikasih -3, dikasih +3? Itu sebenarnya kita sedang membelokkan cahaya atau istilahnya merefraksikan cahaya. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi ada istilah indeks refraksi, yaitu kecepatan cahaya di ruang hampa dibandingkan dengan kecepatan cahaya di suatu media. Kita lihat di tabel ini, kalau ruang hampa atau ruang vakum itu indeks refraksinya 1. Tetapi kita lihat di sini air. Air ini lebih padat ya daripada ruang hampa, yang jelas dia sekitar 1,3, indeks refraksinya lebih tinggi. Berarti dia lebih padat dan kecepatannya itu berkurang ya. Kemudian dia bisa membelokkan, karena kecepatannya berkurang dia bisa membelokkan. Semakin besar indeks refraksinya di sini, maka dia membelokkan cahayanya lebih kuat. Ini antara air dengan cairan gula, beda indeks refraksinya.
Nah, ini yang kita hati-hati prinsip ini. Jadi kalau seseorang itu misalnya pada pasien dengan diabetes, kemudian gula darahnya sedang tinggi, maka bisa jadi cairan-cairan di matanya juga lebih pekat sehingga indeks refraksinya ini juga ikut berubah. Cahaya yang dibelokkan tuh jatuhnya nanti tidak sama. Ini dasarnya itu nanti dari sini. Mungkin di pertemuan kedua ya kita nanti bicara itu. Berikutnya ini adalah contoh cahaya. Kita lihat yang atas ini adalah lensa cembung yang dia membelokkan cahaya tetapi sifatnya memusatkan. Berbeda dengan lensa cekung, kita lihat sambil lihat di video ini ya. Ini kalau dia lewat lensa cembung, dia akan dipusatkan. Kemudian kalau dia lewat di lensa cekung, nih kalau lensa cembung dia akan dipusatkan. Kalau di lensa cekung, dia justru akan disebarkan, dipisahkan, dicegah untuk ngumpul. Nah, berikutnya ini kalau lewat prisma, maka arahnya akan berubah. Ini prinsip yang harus kita pegang sebagai dokter mata, sebagai optometris, karena kuncinya yang kita kerjakan ketika kan dokter mata optometris itu tujuannya sebenarnya satu ya, membuat penglihatan pasien kita lebih jelas. Nah, itu kita main-main dengan prinsip ini sebenarnya. Nah, secara klinis, kita pernah mendengar ya, ada lensa high index. Jadi kalau normal, seperti yang di bawah ini lensa yang tebalnya sama. Kalau dia normal, maka ini kebetulan lensa cekung contohnya. Jadi kalau lensa cekung, dia kan membiaskan, dibelokkan dengan disebarkan. Jadi seperti ini disebarkan. Semakin tinggi indeksnya, maka dia nyebarkannya lebih kuat. Nah, ini yang menjadi dasar ketika kita ketemu dengan pasien-pasien yang minus tinggi, yang plus tinggi, maka kita disarankan menggunakan lensa high index. Tujuannya apa? Supaya kita lihat yang atas ini kalau lensa yang normal untuk membelokkan cahaya dengan kekuatan yang sama dibanding dengan lensa yang indeksnya tinggi, itu yang normal ini tebal banget. Yang ini bisa separuhnya. Kalau dia minusnya 1, minusnya 2 mungkin tidak masalah. Tetapi begitu minusnya minus 4, 5, 6, apalagi 12, 13, pasti lebih nyaman kalau dibuat lensanya lebih tipis atau menggunakan lensa high index. Nah, mata itu tadi saya sampaikan dia bisa menyalurkan cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda. Dalam kondisi normal, ini kita lihat yang kanan ini ya, sinar yang sejajar ini akan difokuskan pada satu titik di retina. Kalau dia tidak satu titik, maka bayangannya tidak jelas. Kalau dia jatuhnya tidak di retina, bayangannya juga tidak jelas. Jadi syaratnya adalah jatuh pada satu titik, fokus di retina. Nah, balik lagi ke anatomi mata. Anatomi mata ini bagian depan adalah kornea, kemudian masuk ke dalam ini adalah bilik mata depan, kemudian berbatasan dengan iris, tengahnya iris ini lubang namanya pupil. Kemudian belakangnya ini lensa, belakangnya lensa ini adalah badan vitreus, kemudian ini yang warna orange, ini adalah retina, saraf sensorisnya mata yang akan menerima semua bayangan. Nah, retina ini pusatnya di fovea. Dari sini bayangan kemudian disalurkan ke nervus opticus atau nervus 2, terus masuk ke otak. Kita lihat dari awal bahwa bentuknya kornea ini sudah lengkung. Sehingga ketika ada cahaya masuk, maka sudah dibelokkan oleh si kornea ini. Kemudian oleh kornea dimasukkan ke dalam dengan kondisi sudah agak berbelok, masuk lagi ke dalam ada lensa dibelokkan lagi sehingga tujuan akhirnya adalah fokus di retina pada satu titik. Kalau jatuhnya di depan retina akan buram, jatuhnya di belakang retina akan buram. Kalau jatuh di retina tapi lebih dari satu titik juga akan buram. Nah, mata bisa melakukan itu karena memiliki sistem optik yang bisa memfokuskan. Disebut sistem karena dia bukan hanya oleh satu organ kornea saja, tetapi kita lihat di sini mulai dari kornea, bilik mata depan, lensa, dan vitreus. Ini disebut dengan media refraksi. Kita bisa melihat dengan bagus kalau media refraksinya ini juga bagus. Bagus itu bagaimana? Dia jernih.
Jadi cahaya itu bisa masuk. Nah, ini adalah indeks refraksi dari masing-masing media refraksi. Air itu udara ya, udara itu indeks refraksinya 1 setara dengan ruang hampa. Kita lihat kornea lebih besar karena memang kornea lebih padat dibanding udara maupun ruang hampa. Jadi kornea itu 1,38, kekuatannya dia adalah sekitar plus 40 ya, 39 40. Bayangkan ya kalau kita pakai plus 3 itu sudah kuat ya, kita bisa baca yang presbiop usia 60 tahun itu bisa baca, cukup dikasih plus 3. Kornea ini kekuatannya sampai plus 40. Bahkan bisa lebih ya, 40 sampai 43. Kemudian kekuatan kedua ada di lensa, sekitar plus 20 dalam kondisi istirahat. Kalau dia sedang tidak istirahat, sedang berakomodasi, maka powernya jauh lebih besar lagi. Jadi memang luar biasa ya, ciptaan Tuhan itu ya. Nah, media refraksi tadi mulai dari kornea, kemudian bilik mata depan, pupil, lensa, dan badan vitreus. Ini masing-masing dengan indeks refraksinya. Total kekuatan mata untuk membelokkan cahaya atau merefraksi dan fokus di retina itu plus 60. Jadi luar biasa plus 60. Kalau tadi saya bilang plus 3 aja kita sudah bisa baca gitu. Ini plus 60 jadi sangat kuat. Dan kita lihat yang utama di sini adalah kornea. Kornea itu sekitar 40-43 dioptri. Kemudian yang kedua lensa sekitar 19 sampai 20 dioptri. Nah, kita bahas dulu dari kornea ya. Kornea ini merupakan permukaan refraksi pertama yang utama. Jadi yang harus oke duluan ini kornea. Strukturnya harus jernih karena dia adalah yang pertama dilalui ya. Kemudian harus transparan dan ini bisa terjadi karena 4 hal. Yang pertama adalah karena struktur dari kornea ini uniform. Yang kedua dia avaskuler. Avaskuler ini dia tidak ada pembuluh darahnya. Yang ketiga adalah inervasi atau persarafan yang padat. Yang keempat adalah kornea ini kondisinya relatif dehidrasi, jadi tidak boleh terlalu banyak air. Nah, kornea ini terdiri dari 5 lapis. Lapisan paling luar, ini epitel, ini kalau dipotong ya, kornea dipotong, dibesarkan jadi begini, ini lapisan epitel, bawahnya adalah lapisan Bowman, berikutnya yang tebal ini adalah lapisan stroma, berikutnya lagi adalah membrana Descemet, dan paling dalam adalah endotel. Kenapa kok kita harus tahu tentang ini ya, tentang lapisan-lapisan kornea? Karena memang kornea ini yang utama. Yang pertama ini epitel. Epitel ini terdiri 5-7 lapis sel yang dia sangat bagus regenerasinya. Artinya apa? Kalau epitel ini selnya ada yang rusak, maka sel sekitarnya akan menutupi dulu, kemudian sel bagian bawah ini akan tumbuh ke atas dan diproduksi lagi sehingga dia cepat menutup. Itu hebatnya epitel. Epitel ini nanti kalau berkaitan dengan refraksi, dia adalah yang bersentuhan dengan lensa kontak. Mungkin teman-teman optometris pasti lensa kontak termasuk kompetensinya ya. Jadi yang bersentuhan dengan lensa kontak ini adalah epitel. Bagian dalamnya ini merupakan dasar tempat duduknya epitel. Yang bagian dalam ini stroma. Stroma ini 90% ketebalan kornea, dia terdiri dari serabut-serabut kolagen yang sangat bagus, sangat uniform. Tadi salah satu penyebab kornea ini menjadi jernih adalah struktur dari kolagen ini yang uniform. Begitu uniformnya sampai kita tuh nggak bisa lihat bahwa dia sebenarnya terdiri dari fibril-fibril, terdiri dari seperti benang-benang yang tersusun sangat rapi. Begitu ini terganggu, misalnya ada luka ya teman-teman di SMED pasti ada yang mendapatkan pasien misalnya nih kegores, kena paku, kena kayu yang sampai menyentuh di stroma, maka dia tidak lagi menjadi uniform. Mulai ada gangguan korneanya menjadi keruh dan setiap kornea yang keruh akan mengganggu penglihatan. Kalau dia tempatnya mungkin tidak di bagian tengah dok, di bagian pinggir, sekalipun dia di bagian pinggir, dia akan menyebabkan tarikan-tarikan di kornea yang akhirnya timbul astigmat atau silinder. Jadi sangat mengganggu. Kemudian bagian dalam ini adalah membrana Descemet dan yang dalam ini adalah endotel. Endotel ini selapis tipis, hanya 1 lapis dan dia tidak bisa beregenerasi. Fungsinya adalah sebagai pompa.
Jadi kornea ini tidak boleh kebanyakan air. Kalau kebanyakan air jadi bengkak. Kalau bengkak pasti indeks refraksinya berubah. Kemampuannya untuk memfokuskan cahaya supaya jatuh di retina juga akan berubah. Jadi endotel ini harus betul-betul dijaga. Teman-teman di sini pasti pernah ketemu ada pasien yang korneanya keruh, decompensated cornea. Jadi itu karena endotelnya ini yang rusak. Gitu. Ketika endotel rusak, cairan masuk ke sini, ke kornea, ke stroma, dia akan muncul gelembung-gelembung di depan ini namanya bula yang kita sebut dengan bulus keratopati yang sangat mengganggu penglihatan dan sakit ya pasiennya. Biasanya kita beri bandage contact lens. Kemudian berikutnya adalah lapisan air mata. Nah, bagian luar dari kornea ini yang terluar epitel itu seperti ini ya, lapisannya 5-7 lapis. Yang paling luar ini adalah vili-vili yang fungsinya memegang air mata. Jadi air mata itu sebenarnya terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan lemak, bagian dalamnya ini lapisan air, dan yang bawah ini lapisan lendir. Yang lapisan lendir ini dipegang oleh vili-vili dari sel paling luar dari kornea. Gitu. Nah, fungsinya air mata itu banyak. Salah satunya adalah dia sebagai permukaan refraksi. Nanti kalau teman-teman belajar lensa kontak, jadi tahu bahwa air mata ini punya kekuatan bisa plus, bisa minus. Nah, kalau orang yang kering, maka permukaan ininya air matanya jadi seperti ini. Tentu ngeliatnya nggak akan sebagus yang ini ya, pasti lebih bagus yang seperti ini. Sorry, pasti tidak bagusan yang ini. Kalau seperti ini pasti sinarnya dipantulkan kemana-mana. Jadi kalau kita kadang-kadang merasa apa ya, habis main HP itu ngelihat ke depan kok jadi burem. Itu sebenarnya yang terjadi adalah mungkin mata kita sedang kering. Atau tadi pada setiap bangun tidur, kita biasanya butuh waktu beberapa detik untuk bisa melihat dengan jelas. Kenapa kok seperti itu? Karena korneanya ketika kita tidur itu menjadi sedikit bengkak atau edem. Ketika kita bangun, setelah beberapa detik edemnya hilang. Itu yang dijaga oleh endotel tadi. Nah, tadi salah satu yang menyebabkan kornea itu menjadi jernih adalah dia avaskuler. Jadi kornea itu tidak ada pembuluh darahnya ya. Pembuluh darahnya hanya dapat dari tepi-tepi ini. Kalau sampai ada pembuluh darah yang masuk ke kornea, maka korneanya akan menjadi keruh dan itu sangat dihindari. Berikutnya adalah tadi persarafan kornea yang padat. Itu yang menyebabkan kornea ini tetap jernih, kok bisa gitu ya. Kornea ini sepadat ini persarafan. Jadi yang hitam-hitam ini ya aslinya nggak kelihatan ya, semuanya ada di dalam stroma, padat seperti ini. Sehingga kornea itu merupakan salah satu organ tubuh yang paling sensitif. Kenapa kornea itu harus sensitif? Itu teman-teman mungkin pernah kelilipan ya kemasukan pasir. Kalau pasir terlalu besar, kadang-kadang debu. Itu rasanya padahal kecil bendanya, tapi rasanya luar biasa. Sampai kita berair, sakit, berusaha mengeluarkan benda ini. Itu salah satu mekanisme pertahanan tubuh. Karena kornea tadi harus jernih. Bayangin kalau kornea itu tidak sensitif gitu ya, dia paling luar, kemudian ada debu masuk, kita nggak kerasa debunya di situ tumbuh. Ya kalau debunya debu apa gitu, kalau debunya bawa kuman, bawa bawa jamur, maka akan terjadi infeksi. Nah, itu dijaga oleh tubuh supaya tidak terjadi agar kornea ini tetap aman, tetap jernih. Hati-hati pada pasien dengan penderita diabetes. Biasanya kalau kita nanya ke pasien, diperiksa selalu ditanya apakah ada diabetes. Bukannya kita kepo ya, pengen tahu orang ini diabetes atau enggak. Tetapi memang itu ada hubungannya sama pemeriksaan kita, sama terutama sama refraksi itu deket banget ya. Seperti kalau orang diabetes itu dia salah satu komplikasinya kalau sudah menderita diabetes beberapa tahun, maka sensitivitas sarafnya di seluruh tubuh akan berkurang, termasuk yang di kornea. Nah, kalau ini sensitivitasnya berkurang, berarti pasien ini dalam bahaya, dalam tanda petik ya, berisiko bahwa korneanya ini tidak sensitif gitu. Kalau misal pasien ini ternyata minus tinggi atau silindernya tinggi, kemudian kita ingin memberikan lensa kontak, maka kita harus hati-hati karena mungkin kalau orang lain begitu lensa kontaknya itu ada sesuatu, kita langsung terasa. Tetapi kalau pada pasien diabetes bisa-bisa sudah sampai korneanya luka karena lensa kontaknya itu ada yang nempel sampai tergores.
korneanya si pasien juga tidak sadar dan itu sangat berbahaya. Jadi salah satu pemeriksaan yang harus kita kerjakan adalah anamnesis ya. Tuh, selain mungkin dokter matanya yang melakukan, kita yang di depan juga tidak ada salahnya untuk menanyakan. Nah, kornea ini tadi merupakan kekuatan refraksi yang utama 40 sampai 43 dioptri. Nah, kornea ini bisa punya power segitu besar kenapa? Karena dia lengkung. Bentuknya ini seperti ini. Kelengkungan kornea itu jari-jarinya ya 7,8 mili rata-rata. Atau kekuat dengan kurvatura kornea kelengkungannya 7,8 ini, kekuatannya sekitar 43 dioptri. Gitu, jadi kuat banget ya, plus 43. Semakin lengkung, maka kekuatannya akan makin besar. Semakin datar atau semakin flat, kekuatannya akan lebih kecil. Jadi seperti lensa, kalau dia lengkung, cembung banget atau cekungnya, itu kekuatan refraksinya lebih besar. Gitu ya. Dan kornea di tepi, di sentral, di tengah, sama di tepi ini ketebalannya berbeda. Kelengkungannya juga berbeda. Semakin ke tepi, kita lihat di sini semakin datar. Oke, nah ini sama. Kemudian ada diameter kornea. Diameter kornea ini ada yang horizontal, ada yang vertikal. Yang horizontal lebih besar daripada yang vertikal. Oke, nah berikutnya setelah melalui kornea, cahaya akan masuk ke bilik mata depan. Bilik mata depan ini, yang bagian depan ini isinya adalah humor aqueous. Humor aqueous ini normalnya jernih. Sebenarnya bilik mata depan kan ini isinya cairan. Jadi dia tidak punya kekuatan refraksi yang kuat seperti kornea atau lensa gitu. Jadi dia cuma dilewati aja. Tetapi bukannya dia tidak berfungsi, dia fungsinya adalah harus jernih. Begitu dia tidak jernih, misalnya ada peradangan ya, iritis, uveitis, kemudian di sini isinya sel radang, maka humor aqueousnya ini jadi lebih kental. Satu, kemudian di situ akan ada sel-sel yang beredar yang akan memantulkan cahaya, jadi lihatnya itu jadi tidak jelas gitu ya. Kemudian atau berisi darah. Pasti satu, jadi nggak jernih ya karena ketutup sama darahnya. Kalau tahu darahnya cuma sedikit, cuma menyebar, terbang-terbang aja, ya tetap dia akan merubah indeks bias menjadi lebih kental, lebih padat. Jadi membelokkannya jadi berubah. Atau bahkan terjadi adanya nanah atau pus ya, hipopion itu pasti berubah. Jadi dia tidak memiliki kekuatan refraksi khusus, tetapi dia punya tugas harus menjaga kejernihannya supaya bisa dilalui lensa. Di belakangnya adalah pupil. Nah, pupil ini dibentuk oleh iris, jaringan iris ini pupil di tengah nih. Pupil ini juga tidak punya kekuatan refraksi, tetapi dia berfungsi mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata, yang sampai ke retina. Dalam kondisi terang, dia otomatis akan mengecil atau miosis. Tujuannya apa? Tujuannya supaya cahaya yang banyak tadi di tempat terang itu dibatasi. Kita kalau ngelihat terlalu terang kan nggak enak. Jadi harus fokus. Tapi sebaliknya kalau berada di tempat gelap, maka pupil ini otomatis akan melebar atau dilatasi. Ketika itu cahaya yang masuk sebanyak-banyaknya supaya kita bisa lihat. Jadi yang bagus tuh cahayanya sedikit atau banyak. Yang benar itu yang tengah-tengah, yang sedang-sedang saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi segala sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan saja, tidak perlu kita berlebih-lebihan, gitu ya. Tidak boleh berlebihan terlalu kecil pupilnya, juga tidak boleh berlebihan terlalu lebar. Memang semakin kecil ukuran pupil, itu depth of focusnya akan meningkat. Apa itu depth of focus? Kita lihat di sini ya. Ini lensa, kemudian ini pupil yang sedang lebar nih. Lihat cahaya yang masuk semua disaring. Di sini disaring oleh pupil sekian yang boleh masuk, dipantulkan ke retina, maka dia bisa fokus di satu titik. Ini kalau selebar ini. Tetapi kalau pupilnya kecil, cahaya yang masuknya sedikit, kita lihat fokusnya itu tidak berupa satu titik saja, tetapi ada areanya ini. Jadi gampangnya itu kalau kita membaca, kalau yang atas ini, kita bacanya hanya sampai satu titik gini jelas. Tapi kalau yang ini kita geser-geser gini tetap
jelas. Itu ke dalam kondisi pupilnya kecil. Dan ini yang dicontoh dengan pinhole. Teman-teman sudah terbiasa ya menggunakan pinhole. Selalu setiap melakukan refraksi, kita melakukan tes pinhole. Pinhole ini meniru bentuk pupil, tetapi dia lebih kecil lagi. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu tadi. Sudah kalau pupilnya kecil dia lebih jelas, jadi dibikin lebih kecil lagi, lebih sedikit lagi. Tetapi ada batasnya ya. Pinhole ini yang optimal ukurannya 2,4 mili. Kalau lebih kecil dari itu justru tidak bagus, lebih besar dari itu sama aja dengan pupil. Jadi kecil aja. Seperti ini kalau dilihat dengan pupil normal jelas, tetapi kalau menggunakan pinhole dia lebih sharp. Itu kenapa kita mempinhole pasiennya. Nah, berikutnya adalah lensa. Lensa ini, yang ini ya, kita lihat lensa di bentuknya seperti ini. Bagian depannya lebih datar, yang belakang lebih cembung. Dia terdiri dari lapisan-lapisan dan dia ditutup oleh kapsul. Lensa ini normal, kekuatannya plus 20. Dari total 60 kekuatan mata. Tetapi lensa ini punya kekuatan akomodasi. Jadi dia ini kenyal, dia masih elastis, bisa menebal, bisa memipih, mencembung, memipih. Itu yang dinamakan akomodasi. Jadi akomodasi itu mekanisme di mana mata berusaha menambah kekuatan refraksinya dengan merubah bentuk lensa. Jadi kalau mata melihat sesuatu tidak jelas, maka dia akan berusaha akomodasi. Jadi ini lensa ya. Ini lensa. Lensa ini dipegang oleh serabut-serabut namanya zonula zinii ini. Dan dia tertanam pada otot-otot siliaris. Tempatnya itu di sini, di belakangnya iris. Jadi yang terlibat adalah otot siliaris. Di sini tempatnya kecil-kecil, sebenarnya kecil-kecil banget. Kemudian zonula zinii dan zonula zinii yang memegang lensa. Kalau kita melihat dekat, maka muskulus siliaris ini akan berkontraksi. Zonula zinii-nya akan memanjang dan lensanya ini jadi mencembung. Kalau dia mencembung seperti ini, kekuatan refraksinya akan bertambah. Ini yang disebut dengan akomodasi, yang pada anak-anak dia sangat kuat. Anak-anak itu akan cenderung berakomodasi. Makanya anak-anak suka kalau baca pada jarak normal. Jarak baca normal tuh 30-40 cm ya. Anak-anak biasanya baca sekitar 20-25 cm. Kenapa? Karena mereka secara alami kemampuan akomodasinya itu masih kuat banget. Jadi mereka tidak keberatan. Bahkan mereka membaca 10 cm pun itu mereka tidak keberatan. Kenapa? Karena kemampuan akomodasinya ini makin kuat, masih bagus banget, masih kuat. Tapi beda dengan orang tua. Kalau pada orang tua kemampuan ini ini memipih menebal ini dia sudah menurun, lensanya sudah tidak elastis. Sebenarnya itu yang terjadi pada orang-orang usia 40 tahun. Oke. Nah, ini adalah perkiraan kemampuan akomodasi tiap usia. Ini hanya nice to know saja. Kita lihat ketika 8 tahun, maka kemampuan akomodasinya itu plus 14. Setiap 4 tahun turun 1. 4 tahun turun 1. Terus sampai 40 tahun itu sisa 6. Kita lihat sekitar usia 68-70 tahun hampir hilang. Makanya orang jadi perlu kacamata baca. Karena kemampuan akomodasinya ini sangat kurang. Nah, ini hati-hati pada anak-anak. Anak-anak yang kita periksa refraksi subjektif, itu kadang-kadang pada waktu kita periksa muncul -1, -2. Itu kita tidak boleh langsung meresepkan -1 atau -2. Kita cek dulu amplitudo akomodasinya ini sudah rileks atau belum dengan cara melakukan refraksi sikloplegik. Jadi harus dilumpuhkan dulu otot-otot akomodasinya untuk tahu berapa sih minusnya dia yang sebenarnya. Karena sering-sering mereka itu muncul -1, -2, padahal sebenarnya hemetrop 0 atau justru hypermetrop. Hati-hati dengan pasien-pasien seperti ini. Jadi kita harus ingat bahwa anak-anak usia muda, dewasa muda ini akomodasinya luar biasa. Oke, nanti mungkin minggu depan ya pada saat pemeriksaan refraksi. Media refraksi berikutnya adalah badan vitreus ya. Badan vitreus itu sama dengan humor aqueous. Jadi dia tidak punya kekuatan refraksi. Dia hanya bertugas harus menjaga kejernihannya sendiri. Gitu. Terkait refraksi. Jadi badan vitreus ini bagian dalamnya bola mata ini isinya gel yang sebenarnya fungsinya adalah mengisi bola mata supaya bola mata itu tetap bunder, supaya bola mata itu tidak meleot gitu. Kalau bola mata meleot, maka
posisi retinanya akan berubah. Kalau retinanya berubah, ngelihatnya jadi nggak jelas, gitu, tidak sesuai dengan fokusnya tadi, gitu. Nah, kalau dia ini tidak jernih, misalnya terisi sel radang, terisi darah, pus, dan sebagainya, maka dia akan menghalangi cahaya. 1, 2, indeks refraksinya tadi berubah, dia menjadi lebih padat. Jadi, kalau seseorang itu masih ada, makanya kita kalau pasien itu masih ada sakit yang lain, masih ada iritis, masih ada eh, perdarahan di vitreus, lensanya masih ada katarak, maka biasanya kita menghindari memberikan kacamata. Karena apa? Karena kita takut kan kalau nanti penyakitnya ini sembuh, ukuran kacamatanya pasti berubah. Tuh. Tapi apakah memang betul tidak boleh gitu ya? Nanti kita lihat situasional tergantung dari kondisi si pasien. Berikutnya adalah retina. Retina ini adalah selapis tipis di bagian belakang bola mata. Dia tipis banget ya seperti membran sehingga dia mudah sekali untuk menipis dan robek. Retina ini tugasnya adalah menerima rangsangan tadi berupa cahaya. Dari cahaya ini oleh retina dirubah menjadi aliran listrik. Aliran listrik dirubah lagi menjadi impuls saraf baru diteruskan ke otak gitu. Jadi kalau cahaya itu mengenai retina maka dia akan memicu serangkaian proses ya, mulai dari elektrik atau listrik sampai proses kimia berubah jadi sel saraf. Retina sendiri terdiri dari berbagai lapisan, 9+1 lapisan ya. Ini yang eh, kita wajib tahu adalah ini, lapisan root dan cone. Yang lainnya tahu, dihafalin, nggak perlu sampai hafal, tapi sel batang dan sel kerucut atau root dan cones ini yang kita harus tahu. Dia namanya sel fotoreseptor, foto cahaya, reseptor penerima. Jadi dia yang menerima cahaya. Jadi ini retina, kalau dilihat dari depan seperti ini, seperti di foto fundus ya. Yang tengah ini makula, bagian tengahnya makula ini adalah fovea. Ini kita lihat di sini, kalau cahaya masuk, fovea ini adalah pusat penglihatan. Kenapa kok dia pusat penglihatan? Karena dia di situ selnya itu full set sel kerucut atau sel cone. Sel cone ini berfungsi untuk penglihatan detail. Jadi cahaya itu memang harus jatuhnya itu di fovea supaya ditangkap oleh sel cone ini. Semakin ke tepi retina kita lihat di sini sel cone-nya makin jarang. Yang banyak adalah sel root atau sel batang. Kita lihat di sini ya. Ini kalau cahaya masuk, supaya dia bisa lihat terang harus jatuhnya itu di fovea. Fovea ini padat dengan sel kerucut seperti ini. Semakin ke tepi, kita lihat, ini yang banyak sel batangnya. Apakah yang tepi, kalau sinarnya jatuh di tepi kita masih bisa lihat? Masih, tapi tidak akan sebagus ketika kita melihat melalui fovea. Jadi sebenarnya kalau kita memeriksa Snellen chart, yang kita periksa ini adalah cahaya yang jatuh di fovea. Jadi cuman fungsi penglihatan yang sentral. Jadi kita sedang menilai fovea. Begitu dia jatuhnya di tepi, maka dia tidak akan kelihatan. Jadi kita nih lihat lurus nih. Ini kita sedang melihat dengan fungsi fovea. Makanya ngelihatnya jelas. Tepi kanan, kiri kita masih bisa lihat? Masih. Tapi tidak akan setajam yang depan. Karena yang tepi-tepi ini kita menggunakan sel batang. Apa arti klinisnya? Jadi kalau kita nanti melakukan koreksi kacamata pada posisi mata itu posisi lurus gini jatuhnya di fovea. Kalau pasien itu foveanya bermasalah, kita mau maksa kasih kacamata, nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena kacamata kita ini posisinya itu harus di depan gini, dia nggak bisa ditaruh di samping gini kan ya, gitu. Jadi itu kepentingan klinisnya. Tidak semua bisa dikoreksi dengan kacamata. Meskipun saat kita periksa, pasiennya kita suruh miringin, oh dia bisa baca Snellen chart. Tapi apakah kita mau naruh kacamata itu begini? Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dikoreksi secara optis. Berikutnya, nah ini tadi yang saya bilang, ini yang dilihat oleh fovea, sejelas ini. Samping-sampingnya masih kelihatan, tetapi ini adalah penglihatan perifer atau penglihatan tepi. Ini yang kita sebut dengan lapang pandang atau visual field. Jadi kita lihatnya lurus, ini visual field yang sentral, yang tepi ini yang visual field yang perifer. Teman-teman ya. Terus berikutnya kita masuk ke kelainan refraksi dan prinsip koreksinya saya jadikan satu ya. Pasti semuanya sudah ya ini pekerjaan kita sehari-hari, refreshing saja, mungkin ada yang terlupa. Jadi kekuatan refraksi mata itu ditentukan oleh 3 hal.
Satu oleh kornea, tadi permukaan yang utama 43 dioptri. Kemudian yang kedua adalah lensa. Lensa ini kekuatannya 60 dioptri plus dia punya kemampuan akomodasi. Kalau kita melihatnya kurang terang, dia akan berusaha melakukan akomodasi, terutama kalau melihat jarak dekat. Kemudian yang ketiga adalah panjang bola mata. Panjang bola mata ini pada orang dewasa sekitar 23 sampai 24 kalau normal. Kalau melebihi itu, nanti kita lihat ya, akan menyebabkan kelainan refraksi. Setiap perbedaan 1 mili itu efeknya adalah 3 dioptri. Gitu ya. Jadi ada 3 hal, 1 kornea, 2 lensa, 3 panjang bola mata. Kita harus paham 3 hal ini. Kenapa? Setiap kita ketemu pasien yang visusnya tidak 6/6, maka kemungkinan masalahnya ada di 1 dari 3 ini. Kita lihat. Nah, ketika kita baru lahir, bayi baru lahir itu bola matanya masih kecil gitu ya. Sehingga dia kalau diukur minus plus silindernya, dia plus hipermetrop. Sekitar plus 2 sampai plus 4. Dengan bertambahnya usia, anaknya tambah panjang, tambah tinggi, si bola mata ini juga tambah panjang, korneanya juga berubah, tumbuh ya bola matanya ini sehingga ketika usia 6-7 tahun akan terjadi yang namanya emetrop. Jadi visusnya harusnya 6, status refraksinya 0. Jadi tumbuh, kemudian ini yang namanya emetropisasi. Jadi tumbuh untuk mencapai fokus di retina. Jadi waktu kecil dia jatuhnya masih di belakang sini karena bola matanya kecil. Terus dia tumbuh, sampai akhirnya ketika ada cahaya masuk dia jatuhnya pas di retina. Ini yang namanya emetropisasi. Nah, dalam pertumbuhan yang terjadi ada 2 hal. 1, flattening atau korneanya ini menjadi lebih datar, lensanya juga menjadi lebih datar. Kedua, bola matanya memanjang. Nah, kalau urusan kornea dan lensa itu sudah terprogram secara genetik. Jadi sejak lahir dia akan terprogram, oh nanti korneamu kelengkungannya akan sekian mili, powernya akan sekian dioptri, lensanya akan sekian dioptri. Dan ini tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Mau kita nonton HP, nonton drakor 24 jam sehari, setiap hari, itu kornea nggak akan berubah bentuk. Lensanya nggak akan berubah bentuk. Mau kita di dalam kamar terus setiap hari seminggu 7 hari itu tidak keluar kamar, tidak akan merubah bentuk kornea. Tetapi kalau yang pemanjangan bola mata ini masih bisa berubah. Meskipun sebenarnya sudah terprogram secara genetik. Oh nanti kita itu panjangnya akan sekian mili. Tetapi kalau kita jarang berada di luar ruangan, kurang kena matahari, main HP terus, baca buku terus, itu akan menyebabkan bola mata menjadi lebih panjang dari yang sudah terprogram. Itu kuncinya dari kelainan refraksi. Harusnya antara kornea yang menjadi datar, lensa yang menjadi datar, dan bola mata yang memanjang ini harusnya selaras. Jadi seimbang. Kalau ini mendatarnya segini, panjangnya tubuhnya segini. Gitu. Sehingga dia akan terbentuk emetropia. Jadi jatuhnya pasti pas di sini. Tetapi kalau terjadi ketidakselarasan antara kornea, lensa, dan panjang bola mata tadi, maka bisa terjadi kelainan refraksi atau ametropia. 1 miopia, 2 hipermetrop, 3 astigmat, dan presbio. Presbio ini sebenarnya bukan kelainan ya, karena dia sesuatu yang normal terjadi alami secara fisiologis proses penuaan. Baik, kita bahas dulu mengenai miopia. Jadi miopia ini adalah kelainan refraksi di mana keadaan tanpa akomodasi. Bayangannya itu fokus di depan retina. Berarti apa yang terjadi? Berarti power refraksinya ini terlalu kuat. Belum sampai di retina, dia sudah terfokuskan duluan. Makanya koreksinya adalah lensa minus. Dikurangi karena powernya dia terlalu kuat, belum udah fokus. Padahal harusnya fokusnya masih di sini. Gitu. Kalau fokusnya di sini, retinanya udah burem lihatnya, gitu ya. Dan disebut miopia itu baru kalau minus 0,5 atau lebih. Kalau minus 0,25 belum bisa disebut miopia dan tidak perlu diberi kacamata. Itu yang baru ya. Kalau dulu sih kita minus 0,25 dikasih, sekarang nggak perlu. Oke, nah miopia itu terjadi karena 2 hal.
Satu, tadi ya keseimbangan antara kornea, lensa, dan panjang bola matanya. Bisa dia aksial, itu kalau panjang bola matanya yang tumbuhnya berlebihan, atau refraktif myopia kalau masalahnya di kornea atau lensa. Ini sangat jarang yang ini refraktif myopia, meskipun ada, yang banyak itu adalah yang aksial myopia. Aksial myopia ini menjadi masalah internasional. Jadi pada tahun 2021 itu orang yang menderita miopia di seluruh dunia itu sekitar 30%. Dan ini akan meningkat pada tahun 2050 itu 50% penduduk dunia akan menjadi miopia. Bayangkan 50%. Karena tuh kalau teman-teman memperhatikan kita banyak sekali seminar-seminar mengenai miopia akhir-akhir ini. Kenapa? Karena angka kejadian dari miopia terutama yang aksial ini yang terus meningkat. Jadi yang terbanyak ini adalah aksial miopia, panjang bola matanya melebihi normal, dan masalahnya adalah ini progresif. Selama anak-anak masih masa pertumbuhan, bola matanya pasti masih nambah. Dan itu berarti miopianya akan terus bertambah. Lah kalau miopianya bertambah kenapa gitu ya? Ini kita masuk ke faktor resiko dulu ya. Jadi penyebab dari miopia itu sebenarnya yang pasti belum diketahui sampai sekarang. Bagaimana miopia itu terjadi? Tetapi beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa ada kombinasi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi, apa saja faktor risikonya? Satu, usia. Semakin dini dia muncul, maka kemungkinan untuk menjadi miopia tinggi, miop 6, 7, 12, 18, dan seterusnya itu lebih tinggi kemungkinannya. Kemudian etnis, kita orang Asia angkanya paling tinggi. Asia Timur, Asia Tenggara itu tinggi banget. Bahkan di Singapura itu untuk anak SMA mencapai 90%. Di Taiwan, di Cina 90% anak usia sekolahnya miopia. Juga Jepang ya, sebenarnya cuman kalau Jepang banyak yang memakai lensa kontak, jadi nggak kelihatan berkacamata. Kemudian kelainan refraksi. Jadi kalau misalnya nih, dia usianya 5 tahun, kita periksa 6 emetrop. Kita senang ya. Oh, anak kita emetrop nih usia 5 tahun. Belum tentu, jangan lupa. Anak 5 tahun, tadi ingat emotropisasi. 0 atau emetrop itu baru terjadi usia 6 atau 7 tahun. Kalau dia 5 tahun sudah emetrop, artinya dia sangat potensi menjadi miop. Kenapa? Karena kan bola matanya masih memanjang, masih tumbuh. Itu. Jadi itu menjadi salah satu faktor resiko. Tetapi kalau kita ketemu anak usia 9 tahun emetrop, oh kita happy ya, mungkin dia akan emetrop. Paling kalau toh nanti dia jadinya miop, tidak akan setinggi kalau anak yang usia 5 tahun emetrop tadi. Berikutnya adalah kebiasaan, time spent outdoor. Anak-anak yang jarang bermain di luar ruangan terkena matahari kurang dari 2 jam sehari berisiko untuk timbul miopia, atau kalau miopianya sudah muncul akan berisiko untuk bertambah. Berikutnya adalah time spent near work. Jadi pekerjaan jarak dekat. Apa saja itu pekerjaan jarak dekat? Yang disalahin mesti HP ya. Padahal sebenarnya membaca itu sama. Anak yang suka membaca itu dia bekerja jarak dekat. Sama dengan anak yang suka main HP. Jadi bukan Blu-ray-nya, bukan radiasi HP-nya yang bikin minus, tetapi karena HP itu near work. Sama dengan membaca buku. Anak yang kutu buku akan miopia. Sama dengan anak yang suka main game. Gitu ya. Terus berikutnya lagi, oke, kita lanjutkan. Gejalanya semuanya tahu, kabur untuk melihat jauh, memicingkan mata, suka membaca, banyak aktivitas indoor. Ini tuh bukan karena bisa jadi karena dia suka membaca jadi miopia, atau karena dia suka nggak mau main di luar karena dia burem. Jadi dia nggak nyaman kalau main di luar. Kalau ketemu anak seperti ini menarik diri, sukanya di pojokan, baca buku, main sendiri, hati-hati, mungkin dia miop. Karena dia jauhnya nggak kelihatan, dia cuman kelihatan yang dekat-dekat saja. Jadi dia nggak suka main di luar. Kemudian yang sering tuh memicingkan mata seperti ini, dan yang sering itu adalah guru. Guru itu menyadari bahwa muridnya ini ada masalah. Jadi sebagian hampir lebih dari separuh pasien yang datang ke kami adalah pasien-pasien yang mendapat rujukan dari sekolah. Orang tuanya nggak ngerti. Gitu. Karena di rumah zaman sekarang nggak kayak rumah zaman dulu ya. Jadi rumahnya kecil-kecil, jadi anaknya kelihatan-kelihatan aja gitu. Begitu di sekolah, dia main di lapangan, dia di kelas yang luas, maka baru timbul keluhan dia buram.
Pembagian derajat miopia ini ada beberapa pendapat. Kalau yang sekarang masuk ringan itu minus setengah sampai 3, sedang 3 sampai 6, tinggi lebih dari 6. Meskipun ada yang membagi hanya menjadi 2. Antara miop ringan itu kalau kurang dari 5, kurang dari 6, dan miopia tinggi itu kalau lebih dari 6. Kenapa sih kok kita itu harus membagi menjadi berapa derajat? Karena untuk menentukan risiko si pasien ini menderita komplikasi. Semakin tinggi maka komplikasinya semakin besar, biasanya mulai dari minus 5 atau 6. Sekarang ada istilah premyopia. Premyopia itu minus 0,25 atau kurang. Kalau kurang dari 0,25 berarti plus dong ya. Bisa, ya tadi seperti saya contohkan. Usia 5 tahun, emetrop, tidak ada minus sama sekali. Apakah dia termasuk miopia? Tidak. Tapi dia termasuk premyopia. Kenapa? Karena dia potensi masih tumbuh bola matanya. Jadi kita harus hati-hati. Apakah kita perlu memberi kacamata? Enggak. Kita hanya mengobservasi pasien ini. Jadi jangan dibilang, ya aman Bu, 5 tahun, dia emetrop 0, 6/6, visusnya nggak ada minus, aman gitu. Jangan, justru si pasien ini harus kita follow minimal 6 bulan kemudian. Kita lihat 6 bulan belum muncul lagi minusnya, lagi kontrol 6 bulan. Gitu. Hati-hati, jangan dilepaskan begitu saja. Nah, tadi masalah komplikasi, kita lihat komplikasinya apa? Banyak komplikasinya miopia itu ya, mulai dari glaukoma, katarak yang muncul lebih dekat, retinal detachment, myopik makulopati seperti ini ya, ambliop kalau pada anak-anak, sampai strabismus. Kita lihat di sini, ini pembagian minus tadi ya, 1 sampai 3, 3 sampai 5 atau 6. Ini resiko terjadinya komplikasi. Kalau masih minus 1, minus 3, dia kemungkinan retinal detachment atau ablasionya 3,1. Tetapi begitu mencapai minus 5, maka resikonya 21 kali lebih besar. Terjadi myopik makulopati seperti ini, dia lihat besar sekali ketika minusnya mencapai 5 ke atas. Karena itu sekarang semua upaya pada miopia itu untuk mengontrol supaya dia tidak mencapai minus 5. Nah, penata laksanaan miopia kalau sekarang itu paradigmanya selain kita memberikan koreksi penglihatan supaya dia ngelihatnya lebih jelas adalah dengan melakukan miopia control. Nah, mungkin ini tidak bisa kita bahas pada kesempatan ini, mungkin bisa di kesempatan lain. Jadi kalau koreksi penglihatan, kita memberikan berupa kacamata minus, lensa kontak, atau bedah refraktif. Jadi seperti ini prinsipnya kalau diberi lensa cekung atau lensa minus, kita lihat. Lensa minus ini menyebarkan cahaya dulu. Jadi cahayanya itu disebarkan dulu, baru nanti disatukan sama kornea. Jadi jangan cepet-cepet fokus, disebarin dulu, nanti difokusin lagi sama sistem optik mata. Jadi dipecah dulu nih, kita lihat di sini ya. Pecah dulu, baru dia supaya bisa fokus di sini. Karena orang miopia itu terlalu kuat. Belum sampai retina udah fokus. Jadi ini harus dimundurkan dengan lensa negatif. Dikurangi kekuatannya dengan lensa minus. Prinsipnya adalah kita memberikan lensa minus terkecil yang memberikan penglihatan paling tajam. Jadi kalau kita koreksi dengan minus 1, pasiennya sudah 6/6, jangan ditambah dengan 125. Udah berhenti di situ. Meskipun kalau kita kasih 125 atau 150, itu pasiennya bilang, ya masih jelas gitu. Jangan, itu sudah over refraksi. Kenapa kok dia ngelihatnya masih jelas gitu? Karena kan begini nih. Ini dia jatuhnya di depan awalnya. Kita koreksi dengan lensa minus 1, tadi jatuhnya di sini. Kalau dikasih minus 125 atau 1,5, dia jatuhnya akan lanjut ke belakang sini. Kalau dia jatuh ke belakang sini, maka tubuh otomatis akan melakukan akomodasi tadi. Akomodasi, jadi dia maju ke sini. Iya, ngelihatnya jelas, tetapi akomodasinya ini yang bekerja. Kalau orang akomodasi itu kan nggak enak, harusnya kita rileks. Kalau dia akomodasi, jadi akan akan capek gitu ya. Terus satu lagi, kalau untuk anak-anak, jangan sekali-kali melakukan under koreksi. Misalnya nih, dia harusnya minus 2, tapi nanti pasiennya pusing. Atau kasihanlah anak-anak dikasih minus 2, kita kurangi. Atau ada yang bilang ketergantungan nanti, dituruninlah jadi 1,5. Menurut penelitian, melakukan under koreksi seperti itu justru memicu miopia lebih cepat bertambah. Jadi teman-teman jangan melakukan under koreksi. Nah, ini yang perlu diingat. Ketika kita memberikan kacamata, mungkin yang paling sering kacamata, lensa kontak mungkin jarang ya. Tetapi kita harus ingat, pasien kita ini minus berapa. Kalau dia minus 1, minus 2, kita kasih kacamata mungkin tidak masalah. Tetapi kalau dia minus 10 misalnya, maka yang terjadi adalah
gangguan. Kita lihat di sini ya, ini foto di sini. Dari segi kosmetik aja sudah nggak bagus ya, gitu. Kacamatanya tampak tebal. Tetapi lebih dari itu, secara fungsi, kacamata yang tebal seperti ini tuh menimbulkan masalah. Yang pertama, minifikasi bayangan. Jadi kalau lensa minus itu memperkecil, kalau lensa plus itu memperbesar. Seperti ini kita lihat yang sebelah kanan ini kalau lensa, ini bayangannya nih di sini nih. Kalau dia dikoreksi dengan lensa minus, bayangannya itu jadi kecil segini. Nah, tentu lihatnya juga jadi lebih kecil. Bayangan di retinanya lebih kecil. Yang kedua, lapang pandangnya jadi sempit. Kenapa? Karena tepi kacamata ini kan tebal. Ini kalau lensa minus itu seperti yang bawah ini, itu diibaratkan menjadi dua prisma. Ini yang ketemu di puncaknya di sini. Dia nih ngelihat jelas cuma di sini aja. Semakin besar minusnya, prismanya makin gede. Kalau dia ngelihat lewat tengah, dia jelas. Tapi lihat dari pinggir, maka dia akan terjadi distorsi, efek seperti ini. Makanya kalau dia melihat, jadi seperti ini. Barrel distortion. Kalau minusnya tinggi. Ini nggak nyaman sekali. Kemudian terjadi distorsi perifer, tadi karena efek prisma, terus sering skotoma. Karena dia ngelihat jelasnya di tengah, pinggir-pinggirnya ini buram. Karena lensanya tebel, dia nggak kelihatan. Kelihatannya cuma di sini. Nah, apakah kita kalau memberikan koreksi kacamata pada pasien kita tuh cuman, ya kamu cuman kasih kacamata minus 10 selesai, itu dia pulang gitu. Yang penting visusnya udah 6 kita koreksi. Tetapi kualitas macam apa yang kita berikan kepada pasien kita gitu. Nah, sebenarnya ada pilihan yang lebih bagus dengan memberikan lensa kontak. Kalau kita memberikan lensa kontak, maka semua masalah ini selesai. Pasien lihat jelas, masalah-masalah ini terselesaikan. Jadi karena lensa kontak itu menempel langsung pada kornea, maka dia bisa menjadi bagian dari sistem kornea. Tidak ada vertex distance, tidak ada jarak antara tepi kacamata dengan kornea, dan itu membuat penglihatan menjadi lebih jelas. Kemudian karena tidak ada frame, kemudian lensa kontak itu meliputi seluruh area kornea, maka tidak ada gangguan di tepinya, jadi jelas di semua area. Lensa kontak ikut bersama dengan mata. Kalau kita pakai kacamata minus tinggi, minus tebel, kita lihat lurus gini jelas. Kita melirik ke kanan udah nggak kelihatan. Tetapi kalau pakai lensa kontak enggak. Karena nggak ada yang tebel tadi. Jadi dia mau ngelirik kemana saja sama jelasnya. Dan secara kosmetik lebih baik. Selain itu, kalau kacamata sering ya kita keluar dari ruangan ber-AC, keluar ruangan gitu langsung berebun. Meskipun sudah pakai anti-fog, sering-seringnya itu masih tetap mengembun. Atau tisu antifog ini kan lumayan mahal gitu ya. Terus kalau kena hujan, biur, basah gitu gitu nggak kelihatan. Kalau minusnya minus 1, minus 2 nggak ada masalah. Begitu lensanya minus 10, minus 12, keluar dari ruangan ber-AC, keluar berembun, dia sesaat akan buta. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita menggunakan lensa kontak. Jadi kalau kita membantu pasien kita tuh jangan setengah-setengah gitu. Jangan kita, sudahlah dia butuhnya minus 10, kita periksa sudah minus 6, selesai. Enggak, kita pikirkan dong pasien ini nanti kalau hujan bagaimana. Pasien ini kalau jalan nubruk-nubruk apa enggak. Apakah dia tetap bisa melihat sekitarnya. Apakah dia tetap cantik atau enggak. Itu harus kita pikirkan juga sebagai optometris dan dokter mata. Nah, tadi saya sebut bahwa salah satu dari terapi biopia saat ini penata laksanaannya bukan sekedar untuk mengkoreksi, tetapi juga harus mengontrol. Jadi supaya minusnya itu tidak nambah. Ini saya spill saja, myopia control bisa kita kerjakan dengan tetes mata atropin dosis rendah, kacamata myopia control, dan ortho-K. Tapi tidak kita bahas pada kesempatan ini ya nggak cukup waktunya. Kemudian yang berikutnya adalah hipermetrop. Kebalikan dari miopia tadi, kalau hipermetrop ini justru bayangannya itu jatuhnya di belakang retina. Normalnya di sini dia jatuhnya di belakang. Nah, karena dia jatuhnya di belakang, maka pada ke batas tertentu itu masih bisa dikompensasi sama akomodasi. Jadi lensanya itu masih bisa mencembung, jadi dia itu jatuhnya di depan. Tapi akomodasi ini satu bikin capek, dua ada batasannya. Itu kalau dia terus-terusan, dia jauh kan kita sadari dia jauh terus akomodasi terus lama-lama akomodasinya capek, terus bayangannya ya buram lagi gitu. Jadi sama patofisiologinya karena dua hal, aksial sama refraktif. Tapi kebalikannya, kalau yang aksial itu karena bola matanya lebih pendek. Kalau karena yang refraktif itu kornea sama lensanya terlalu datar gitu. Nah, yang tadi ya mata masih bisa menggunakan akomodasi pada kasus hipermetrop untuk memajukan bayangannya ke retina.
Tanda dan gejalanya sama burem, tapi buremnya untuk jauh, burem, dekat, burem. Yang sering itu pasien datang dengan keluhan pusing. Kenapa kok pusing? Karena dia berakomodasi terus. Kalau pasien miopia itu tidak pusing harusnya. Jadi kalau kita ketemu pasien -1, dia keluhannya pusing, itu nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang berkaitan dengan akomodasi. Kalau dia hanya miopia saja harusnya tidak pusing gitu ya. Terus matanya lelah, berair, dan sering merasa juli. Derajat hipermetropia pembagiannya hampir sama, tetapi hipermetrop dimulai plus 0,25 dan komplikasi itu timbul mulai plus 3 sampai plus 6. Apa saja ya relatif lebih sedikit ya, glaukoma, amblyopia, strabismus. Tapi karena penderita hipermetrop di seluruh dunia ini tidak terlalu banyak, maka penelitian mengenai hipermetrop ini juga tidak banyak. Penata laksanaannya sama, bisa menggunakan kacamata plus, lensa kontak, atau bedah refraktif. Tapi kalau tadi minus itu digunakan yang paling kecil, jadi kalau sudah ketemu -1, 6, udah stop, jangan ditambahi 125 atau 150, jangan dicoba-coba. Sebaliknya kalau untuk hipermetrop, itu justru kita harus berusaha nambah. Misal kita kasih +1, 6/6, tambahin lagi plus 125. Masih 6/6, tambah lagi 150. Oh, masih 6/6, tambah lagi sampai dia burem. Jadi diberikan koreksi plus terbesar yang memberikan penglihatan paling tajam. Tujuannya untuk menghindari akomodasi gitu. Nah, pada anak-anak karena dia akomodasinya itu masih kuat dan secara habitual dia memang berakomodasi, maka kalau hipermetropnya ringan, tidak ada keluhan, maka kita tidak perlu memberikan koreksi gitu ya. Tapi kalau ada strabismus atau visusnya kurang dari 6/6, maka kita memberikan koreksi penuh dan harus melakukan refraksi sikloplegik. Nanti minggu berikutnya kita belajar apa itu refraksi sikloplegik. Berikutnya adalah astigmat atau mata silinder. Waktunya udah habis ya sebentar ya. Nah, kalau tadi miopia jatuhnya itu di belakang retina, tapi pada satu titik, di depan retina pada satu titik, kalau hipermetrop itu di belakang retina pada satu titik, maka kalau astigmat ini jatuhnya bisa jadi di retina, tetapi lebih dari 2 titik. Gitu. Lebih dari 1 titik, maaf. Bisa karena masalahnya di kornea, yang tidak bundar, jadi kornea yang normal itu bentuknya seperti ini, atau dia korneanya jadi berubah seperti ini pada yang silinder, atau lebih jarang terjadi masalahnya di lensa. Nah, ini satu-satunya gambar yang menurut saya itu paling mudah memahami miopia. Kita lihat di sini ya. Jadi ini karena korneanya itu tidak sferis, tidak bundar. Yang vertikal sama yang horizontal ini kelengkungannya beda. Yang vertikal lebih cembung dong dibanding yang horizontal seperti ini. Sehingga cahaya-cahaya yang lewat garis vertikal digambarkan dengan sinar hijau ini jatuhnya itu di depan retina seperti ini. Belum dia sudah jatuh. Beda dengan yang horizontal. Yang horizontal ini karena dia lebih flat, powernya lebih kecil, maka kemampuannya untuk memfokuskan cahaya berbeda. Jadi jatuhnya beda antara yang vertikal sama yang horizontal seperti ini. Ini yang menyebabkan jatuhnya tidak satu titik, melihatnya buram dan disebut dengan astigmat. Koreksinya dengan lensa silinder. Tanda dan gejalanya seperti ini buram, biasanya itu ada bayangannya gini double-double, ada ganda, atau pada anak-anak sering-sering itu dia memiringkan kepalanya, atau kalau nonton itu miring-miring seperti ini, itu karena dia mencari titik yang paling terang. Nah, derajat astigmat beda, kalau yang tadi miopia sampai 6, kalau astigmat itu lebih dari 2 sudah disebut dengan astigmat tinggi. Nah, masalah dengan astigmat ini bisa terjadi ambliop atau strabismus jika tidak dikoreksi, dan kalau dia dikoreksi dengan kacamata itu akan menimbulkan keluhan berupa distorsi bayangan. Jadi pasiennya itu tidak nyaman. Jadi astigmat ini dikoreksi salah, tidak dikoreksi burem gitu. Itu yang menjadi tantangan. Nah, penata laksanaannya sama, menggunakan kacamata silinder, lensa kontak, atau bedah refraktif. Tadi kacamata silinder itu sering menimbulkan keluhan distorsi, makanya kalau pasien astigmat itu harus diminta jalan-jalan setelah kita refraksi. Tujuannya apa? Supaya pasien itu bisa melihat
ini tuh rasanya pusing ndak, bergelombang ndak. Jadi jalan-jalan tuh bukan sekedar dia disuruh jalan-jalan, tapi harus tahu jalan-jalannya itu apa yang harus dia cari ketika jalan-jalan. Apakah ada rasa pusing? Apakah garisnya itu tampak tidak lurus? Apakah lantai atau benda-benda ini menjadi lebih cembung, menggelembung, belok-belok, bergelombang begitu. Sehingga memberikan kacamata silinder itu kita memerlukan waktu adaptasi sekitar 1 minggu dan itu harus disampaikan kepada pasiennya. Bahkan kadang-kadang setelah 1-2 minggu pasien tetap tidak bisa beradaptasi. Nah, kecuali kalau pada anak-anak terdapat amblyopia maka mau pusing mau enggak dia harus diberikan full koreksi. Nah, lensa kontak ini macam-macamnya kalau untuk astigmat. Kalau astigmatnya lebih dari 1,5, maka kita tidak bisa menggunakan soft lens biasa, tetapi bisa menggunakan soft lens toric atau, sorry ini kurang, RGB. Kalau ternyata pasien itu sudah diberikan kacamata silinder, tetapi dia masih pusing gitu ya. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan ini ada 5 langkah. Yang pertama adalah turunkan power silindernya. Tapi nggak asal turun, misalnya di silinder 2 kita turunkan silinder 1, nggak begitu. Kita harus tetap mempertahankan spherical equivalent. Masih ingat ya spherical equivalent? Jadi seperti ini, -1 silinder 3. Silinder 3 pasti pusing. Kita mau turunkan nih, tapi nggak boleh. Terus bikinnya -1 silinder 2. Ini silinder 3-nya mau kita turunkan jadi berapa? Kita turunkan jadi 2. Oke, berarti ada 1 silinder yang kita buang. Itu nggak boleh dibuang, harus diwujudkan ke sferisnya menggunakan prinsip spherical equivalent. Jadi -1,5 silinder 2. Ini akan lebih ringan dibanding yang resep pertama. Yang kedua, mengubah aksis mendekati 90 atau 180. Saya lihat teman-teman itu sering memberikan aksis 80, aksis 25, aksis 15. Ketika kita periksa yang itu monokuler, satu-satu mata, itu mungkin penglihatannya jelas. Tapi pada waktu dibuka, itu akan bikin pusing. Caranya gimana? Caranya pada waktu dia binokuler, kita geser. Yang 80 tadi didekatkan ke 90. Kalau 25 didekatkan ke 180 gitu. Kemudian yang ketiga, merubah menjadi bentuk silinder minus. Kalau kita ketemunya silinder plus, ditransposisi. Ditransposisi tetap stigmat mixtus nih dok, tapi bentuk silinder minus itu lebih nyaman. Jadi sebaiknya dituliskan dalam bentuk silinder minus. Kemudian yang keempat, mengurangi vertex distance. Ini optik ya yang bisa jadi menyeting kacamatanya menggunakan distometer sehingga dia lebih dekat. Yang kelima yang bisa kita lakukan adalah kalau silindernya tinggi diberikan kacamata dia pusing, maka kita bisa menggunakan lensa kontak untuk aging proses yang fisiologis, di mana tadi masalahnya adalah lensanya mengalami penuaan, jadi mengalami sklerotik. Jadi daya akomodasinya itu menjadi berkurang. Sorry, itu ya. Terus untuk melihat dekat dia menjadi terganggu. Sorry, ini masih bisa diikuti ya. Nah, koreksinya adalah dengan lensa plus, tapi lensa plus yang ini sebagai lensa adisi ya. Nah, penata laksanaan miopia ini yaitu mengkoreksi penglihatan dekatnya bisa dengan kacamata adisi, bisa dengan lensa kontak. Lensa kontaknya bisa yang multifokal, bisa yang EDOF, atau menggunakan bedah refraktif. Sekarang sudah ada bedah refraktif yang untuk presbiop ya. Ini koreksi untuk memberikan lensa adisi ini patokannya kalau 40 tahun adisinya +1, 50 tahun +2, 45 diantaranya +1,5 dan seterusnya. Untuk mengkoreksi ini kita tidak boleh langsung tanpa memeriksa. Jadi selalu harus dilihat apakah dia usia 45 tahun dia enak dengan +1,5. Bisa jadi dia tidak nyaman, dia lebih nyaman di 125. Kita tidak perlu memaksa pasien memberi sesuai ini. Atau kalau mau lebih tepat lagi, mengkoreksinya kita dengan menghitung amplitudo akomodasi si pasien ini. Nanti mungkin minggu depan kita bisa belajar ya. Kemudian yang berikutnya adalah tergantung dari kebutuhan pasien. Ini, lensa ini, adisi pedoman ini, itu berdasarkan jarak pandangnya dianggap normal, sekitar 40 cm.
ada orang-orang tertentu yang cenderung membacanya lebih dekat, maka adisinya pasti lebih besar dari usianya. Jadi tergantung dari tiap pasien. Pilihan kacamatanya bisa monofokal, bifokal, bisa progresif. Teman-teman pasti sudah mahir ya. Yang berikutnya sedikit mengenai anisometropia. Anisometropia itu perbedaan kelainan refraksi pada dua mata. Sehingga bayangan yang dihasilkan ukurannya itu tidak sama yang disebut dengan anisekonia. Sebenarnya sih hampir semua orang itu kelainan refraksinya kanan sama kiri itu tidak sama. Tetapi menjadi masalah kalau anisometropianya itu lebih dari 3. Kenapa? Karena kalau lebih dari 3 ini nggak bisa dikoreksi pakai kacamata kecuali pada anak-anak. Jadi kalau pada dewasa itu maksimal bedanya 3 gitu ya. Nah, kalau itu pada anak-anak terjadi anisometropia, mata kanan sama kiri beda, karena dia itu masih masa fase penglihatan pertumbuhan, maka ada potensi yang minusnya lebih tinggi, yang plusnya lebih tinggi, yang silindernya lebih tinggi akan diabaikan oleh otak. Nah, ini yang akan menimbulkan lazy eye atau amblyopia. Kita lihat gambar di sini ya. Kalau mata kanan sama mata kiri sama bagusnya, maka bisa dilihat kedua-duanya. Tetapi kalau satu mata ini besar, satu mata ini kecil, seperti tadi ya, kalau lensa kacamata itu kan minus minifikasi, jadi dikecilkan begini bayangannya. Kalau dia -1 sama -4, pasti besarnya beda seperti ini. Otak otomatis akan mengabaikan yang jelek gitu. Apalagi kalau bedanya jauh banget, yang satu tampak buram, yang satunya terang, maka pasti yang jelek ini akan diabaikan oleh otak. Prinsip koreksinya satu kacamata. Kalau kacamata perbedaannya tidak boleh lebih dari 3 kecuali pada anak. Kalau anak mau beda berapapun kita bisa berikan full koreksi. Karena sistem penglihatan anak itu masih plastis ya, otaknya itu masih plastis. Jadi beda kanan kiri berapapun dia nggak akan pusing. Yang kedua, pakai lensa kontak. Kalau lensa kontak mau beda 1 -1, 1 -10 tidak ada masalah. Atau sekalian bedah refraktif kalau dia sudah dewasa. Nah, demikian ini saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Dokter Deka. Bagus sekali materinya ya dok, lengkap sekali mulai dari basic hingga sampai ke aplikasi kacamatanya. Kalau saya bisa simpulkan yang panjang ini, mungkin yang boleh di mute dulu ya yang lain ya. Oke. Oke, untuk kesimpulan tadi kita mulai dari yang paling basic tadi Snell's Law ya dok ya. Untuk cahaya masuk itu dibiaskan mendekati garis normal karena adanya perbedaan indeks refraksi. Kemudian yang kedua yang cukup penting juga tentang light spectrum bahwa panjang gelombang atau lambda dari cahaya blue itu 400 nanometer tidak terlalu banyak berpengaruh ke mata karena itu juga banyak kita dapatkan bukan cuma dari gadget. Dan juga perlu diketahui bahwa diabetes itu meningkatkan indeks refraksi sehingga kadang-kadang pasien diabetes kita perlu untuk refraksi ulang karena itu juga akan mempengaruhi kualitas penglihatannya. Jadi sering mungkin pasien yang mau operasi katarak gara-gara diabetes itu berubah-ubah tajam penglihatannya. Ataupun untuk pengukuran kacamatanya jadi tidak tepat. Kemudian juga yang cukup menarik tentang emetropisasi ya dok ya, bahwa pertumbuhan aksial length itu sudah terprogram bahwa sifatnya itu selaras. Tapi kalau perkembangan terjadi ketidakselarasan itu yang mengakibatkan terjadinya ametropia, di mana aksial miopia itu nanti bukan ditargetkan. Pada tahun 2050 akan mencapai 50% dari seluruh penduduk dunia. Dan itu faktor genetiknya faktornya ada 2, ada genetik, ada lingkungan. Bukan hanya genetik dari orang tua yang berpengaruh, tetapi lingkungan seperti berapa waktu yang digunakan outdoor, bagaimana pekerjaan dekat, melihat HP dan sebagainya. Jadi kalau ada anak-anak yang suka baca buku di pojokan, itu jangan mikirnya introvert ya, tapi bisa jadi karena dia mungkin karena tidak kelihatan. Dia cenderung salah satu tanda miopia. Dan juga tadi yang cukup menarik adalah koreksi kacamata. Kalau dia lensanya minus, itu berikan lensa dengan koreksi yang lebih kecil. Memang kadang-kadang minus itu lebih tinggi sedikit, itu lebih nyaman. Tapi kita akan mempercepat presbiopia pada pasiennya. Dan juga kalau untuk lensa plus, itu kita baru koreksi dengan lensa plus yang lebih besar.
Nah, itu mungkin rangkumannya sedikit. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan nanti di akhir kita ada door prize ya dok ya, ada quiz dan juga ada door prize buat peserta untuk hari ini. Nah, kita mulai dari tanya jawab. Saya buka untuk 3 penanya pertama. Silakan bagi rekan-rekan yang mau bertanya. Boleh raise hand ya. Mbak Nik, makasih ya. Ini Dokter Fer ini tackling aku ya. Kita biar cepat ya. Boleh Dokter Fer sambil aja sekalian nih kalau yang nanti ngasih mau materi. ngumpulin pertanyaan, ini kayaknya anu ya? Enggak ya? Enggak balik. Oke. Sekalian ya sambil nunggu kalau ada yang tanya ya. Jadi saya sekalian terima kasih sama Dr. Ria Sandi Deneska atau biasa dipanggil dengan Dr. Nika yang bisa membantu saya untuk mensukseskan program saya ini untuk menambah peningkatan skill sama kompetensi mutu daripada dulu biasa disebut RO, terus kemarin jadi tujuan dari program saya ini, Dr. Nika, memang saya ingin teman-teman Optom kita ini mengikuti pastinya update ilmu sama peningkatan mutu sama skill kompetensi kita. Apalagi kan kita rumah sakit mata. Sebetulnya mungkin teman-teman Optom sendiri, aduh Dokter Balkis ini ngerepotin, minggu enaknya me time. Kayak saya sendiri mau olahraga, tapi demi teman-teman lah, saya ingin teman-teman bisa istilahnya mengikuti update ilmu tentang refraksi lah, karena saya sendiri mengundang Dr. Ria Sandi di sini karena beliau sangat ahli, karena beliau sebetulnya pengajar ya Dr. Ria Sandi ya, pengajar di AROS, yaitu Akademi Refraksi dan Optometris di Surabaya. Jadi menurut saya sangatlah tepat saya mengundang beliau karena untuk menambah ilmu kompetensi refresh ilmu tentang refraksi kita, karena saya sendiri pun beberapa teringat kembali apa yang harus kita lakukan dalam hal menghadapi pasien, terutama teman-teman RO atau selalu RO optometris. Kalau di rumah sakit mata, garda pertama, tonggak pertama adalah kalian, bukan cuma dokter mata. Karena kalau dokter matanya saja yang pandai, skillnya oke untuk operasi, akan tetapi kalianlah yang pertama kali jumpa sama pasien, kalianlah yang harus memiliki dasar keilmuan refraksi yang lebih handal lah. Itulah kenapa dalam rangka itu saya ingin membuat program ini. Jadi terima kasih ya Dr. Ria Sandi ya, Mbak Nike. Untuk tadi mungkin Dr. Ferdian belum share tentang usulan tentang topik 3 topik ya. Jadi Dr. Ria Sandi mengusulkan 3 topik. Jadi hari ini, hari pertama sistem optik mata, panel refraksi dan prinsip koreksi bisa di-share di grup ya. Terus hari kedua pemeriksaan visus, refraksi objektif, refraksi subjektif dan pemeriksaan penunjang, dan yang hari terakhir tentang interpretasi hasil dan kasus klinis. Karena memang terus terang Mbak Nike, saya sendiri di praktek sering terkendala dengan teman-teman optometris dalam hal hasil refraksi. Jadi mereka terkadang ragu untuk merefraksi pasien anak-anak itu plus. Padahal memang seperti Dr. Ria Sandi tadi bilang, anak-anak memang cenderung keluar plus silinder wajar. Jadi kami di sini, teman-teman optom ini kadang ragu gitu loh. Jadi mereka hampir untuk merefraksi anak-anak ataupun kondisi yang tertentu mereka kurang handal. Itulah kenapa saya mengundang Dr. Ria Sandi untuk merefresh ilmu tentang refraksi gitu. Nanti kalau perkara menurut Dr. Ria Sandi kan kami sudah share alat-alat yang kami punya. Kalau menurut Mbak Nika di situ ada alat yang perlu kami tambahkan, saya akan usulkan untuk manajemen. Karena kan memang Dr. Ria Sandi kemarin tanya tentang JCC ya. Jadi kalau menurut Mbak Nika itu untuk mempermudah kita melakukan pemeriksaan pada kasus-kasus silinder, karena memang terus terang teman-teman di sini kendalanya itu. Jadi saya akan coba usulkan itu. Belum ada pertanyaan? Udah ada Dokter Fer? Belum ada, mungkin coba dari Dokter Nika mungkin ada kuis ya dok ya. Kita ada kuis yang berhadiah dulu. Mungkin teman-teman lagi ngumpulin pertanyaannya. Boleh dok silakan untuk dua kuis. Ada yang raise hand? Ini. Oh ada yang raise hand, ini satu. Kita mulai dari pertanyaan dulu ya. Dari Fandi dari Smek Pakam ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo.
Ya, silakan Fandi dari Smek Pakam. Ya, mungkin salah klik anak ini. Oke, Assalamualaikum mungkin dari ya warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Mas. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Dok. Sebentar ya, Dok. Lagi ada gangguan nih, Dok. Nah, Assalamualaikum. Cek. Dok, izin Ya, bertanya, Dok. silakan Bang, langsung bisa Bang, bisa didengar. Udah dapat dengar ya, Dok? Oke, oke. Izin bertanya, Dok, untuk hasil koreksi maksimal, untuk koreksi maksimal yang pasien yang dalam keadaan memicingkan mata, apakah boleh untuk memasangkan mikropor di kelopak mata bagian atasnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik atau lebih akurat, Dok? Terima kasih, Dok. Itu aja, Dok. Oke, Dokter Dik. Terima kasih. Silakan. Saya coba lagi ya. Terima kasih. Memang kalau pada anak-anak itu susah ya, suka memicingkan mata. Cuman kalau kita memasangkan mikrofor di kelopak mata atas, harapannya supaya bukanya lebih lebar. Takutnya si anak ini malah merasa tidak nyaman ya, apalagi kalau anaknya masih kecil. Saran sih tetap kita kombinasi antara eh, apa namanya, refraksi objektif sama refraksi subjektif. Kan sebelum melakukan refraksi subjektif kan kita melakukan refraksi objektif dulu ya, menggunakan autoref atau menggunakan strik retinoskopi. Mestinya sih kalau si anak ini masih memicingkan mata, artinya dia merasa masih kurang ini koreksinya gitu. Jadi bisa dikoreksi sampai pasien merasa rileks gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan refraksi sikloplegik, itu biasanya kita harusnya cukup percaya diri dengan hasil refraksi kita sih. Masalah visusnya ya sudah kita tulis di situ. Kalau toh kita masih ragu-ragu, kita tulis lagi di statusnya itu dalam pasien masih memicing. Boleh-boleh saja. Yang penting kan evaluasinya pada saat dia datang lagi. Gitu. Yang penting refraksi subjektif sama objektifnya oke, rasanya kita mesti pede. Kalau dipasang itu mikrofor, saya bayangkan pasiennya mungkin malah malah nggak mau diperiksa. Gitu. Atau dokter Belgis, dokter Fer mungkin ada pengalaman, monggo. Mungkin ini ya Dok ya, dipasang mikropor itu satu lagi iritasi ya, iritasi ke kelopak matanya, apalagi kulit anak-anak, mungkin bayi kan masih tipis ya, jadi lebih kayak bagaimana anaknya ditenangkan dulu sebelum dilakukan pemeriksaan ketimbang kita memaksa pakai mikropor. Toh anaknya juga nanti akan berusaha menutup matanya kali ya Dok ya. Iya, malah merem muka. Gitu. Anak-anak emang tricky. Ada Iya. pasien jelas-jelas itu kayaknya seperti 300 LP lah karena trauma. Tapi kok bisa ada visus 20-70? Orang tuanya udah seneng. Ngintip, say, ngintip. Ya Allah. Jadi Iya. anak-anak ini kadang memang tricky ya memang. Jadi kita harus lebih pandai dari mereka. Ya, dan memang betul moodnya yang harus memang apa namanya harus kita jaga. Saya kalau ada pasien kelihatan not good mood, ya udah suruh kasih apa makan dulu, main-main dulu, nanti suruh masuk lagi. Tapi memang sebetulnya terus terang Dokter Ria Sandi, Dokter Nika, memang kalau di rumah sakit Smek sendiri refraksi anak-anak semuanya apa di atas 5 tahun sama bagian RO jika bisa. Jadi kalau sudah mulai apa namanya mereka kesusahan, tanda tanya gitu baru masuk ke ruangan lebih ke arah apa namanya toddler atau mungkin yang pakai teler equity card gitu aja. Jadi saya bukan refraksi sampai detil karena saya udah nggak punya energi, nggak punya waktu. Jadi memang itulah saya butuh apa Mbak Nika buat mempercerdas teman-teman otom kita. Jadi gimana sih caranya, triknya bisa ngerefraksi nggak apa bukan pasien anak doang, semua pasien mau dewasa mau apa kebutuhan khusus yang bisa kita apa namanya trik-triknya lah. Kan Mbak Nika sendiri sering pasti menghadapi pasien-pasien kayak gitu tentang apa refraksi. Gitu. Ya, Kita lanjut untuk pertanyaan kedua ya Dok ya. Dengan ini dari nanti yang kedua dengan Saudur Banjarnahor, baru yang ketiga dengan Ahmad ya. Oke, kita mulai silakan untuk Saudur Banjarnahor untuk pertanyaannya.
Baik dok, terima kasih dok. Izin bertanya dok, seperti yang dijelaskan tadi, pada anak-anak jangan melakukan under koreksi. Nah, terkadang pada saat kita koreksi dengan koreksi yang cukup tinggi, terkadang orang tua atau keluarga si anak tersebut itu tidak mau anaknya pakai kacamata dengan ukuran yang tinggi dok. Dan terkadang anak itu kan langsung bilang pusing, dan dia bilang pusing, jadinya orang tuanya tuh pasti bilang bisa diturunkan nggak koreksinya. Itu kita sebagai optometris dok, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih dok. Terima kasih. Ini tuh cukup sering ya. Saya pun sebelumnya selalu mengalami. Tetapi ini saya bagikan trik saya. Sebelumnya saya cuma ngomong aja ya. Terus saya membuat leaflet yang isinya itu menunjukkan komplikasi-komplikasi. Jadi emang saya takut-takuti orang tuanya. Jadi komplikasinya seperti ini, seperti tadi gambar retina yang mengalami myopik makulopati, ablasio, dan sebagainya. Dan saya sampaikan, kalau ini dibuat under koreksi, maka ada kemungkinan minusnya terus bertambah dan akan terjadi seperti ini. Itu satu. Kemudian kedua, kalau yang ditakutkan itu pusing, seharusnya kalau koreksi kita tepat, itu nggak akan bikin pusing. Karena sekali lagi, pusing itu umumnya karena akomodasi. Jadi wajib pada semua pasien untuk dilakukan sikloplexik, terutama pasien yang baru pertama kali datang. Itu wajib. Saya nggak tahu di SMEK kebijakannya bagaimana, tetapi ketika saya belajar di luar, itu semua pasien baru pasti di sikloplexik, atau kalau terjadi peningkatan yang signifikan, baru harus dilakukan sikloplexik. Begitu. Dengan begitu kita akan mendapatkan hasil yang sesuai, yang nggak akan bikin dia pusing. Kemudian juga disampaikan ke pasien apa namanya, resiko ini nih, apa namanya, bahwa kalau pada kasus-kasus yang minus tinggi, silinder tinggi, itu ada banyak faktor yang bisa membuat si anak ini pusing. Ukurannya bisa terlalu tinggi atau juga lensa kacamatanya ini yang tinggi, dan itu kita harus sampaikan ke pasien. Jangan sampai nanti pasien itu datang ke kita komplain kok hasil kacamatanya kemarin itu burem. Padahal itu kan tergantung dari banyak faktor ya. Dari saat memotong lensa, faset, dan sebagainya, kalau tidak pas, juga tidak nyaman, dan jenis lensanya juga. Dan tadi saya sampaikan kalau pada miop yang tinggi maka kenyamanannya akan berbeda. Maka kita bisa mencoba memberikan lensa kontak. Kemudian lagi tadi apa ya? Kalau terpaksa misalnya tetap nih pasien kekeh nggak mau gitu. Mungkin kita bisa memberikan gambar-gambar di internet bahwa yang dia lihat itu kalau diturunkan gini loh ngelihatnya si anak ini gitu ya. Jadi kasihan dong anaknya itu, hak untuk melihatnya dikurangi. Itu biasanya cukup cukup efektif. Tapi kalau pasiennya tetap kekeh, ya itu haknya pasien ya. Kita nggak bisa memaksa dia untuk menggunakan ini, ya sudah gitu. Kita boleh turunkan, tapi disampaikan kepada pasiennya dalam waktu 2-3 bulan kalau bisa kacamatanya diganti disesuaikan dengan ukurannya. Kalau enggak ya 6 bulan waktu kontrol, dia kan akan melihat bahwa minusnya itu bertambah dan sebagainya. Nanti kan dia tahu. Jangan lupa menunjukkan ke pasien Snellennya. Dia ngelihatnya itu sampai segini. Kalau koreksinya diturunkan, itu pasien akan tahu. Targetnya harusnya anak seusia dia segini. Nanti kalau dia ngelihatnya hanya misalnya 6/12, padahal dia harusnya bisa 6/6, anaknya akan ketinggalan di kelas. Biasanya itu bisa memicu, di trik-triknya ya, bisa memicu si orang tua akhirnya mau memberikan. Itu sih pengalaman saya, Dokter Bagis, Dokter Fer. Baik dokter, itu saya rasa sangat komprehensif untuk jawabannya ya, untuk Mbak Saudur Banjarnahor ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, dan nanti mungkin ada yang mau bertanya yang lain, mungkin boleh di grup chat aja ya, karena kita keterbatasan waktu di Jawa Timur, udah jam zuhur juga ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga dari Ahmad ya, dari Klinik Utama Sumeneb, silakan Ahmad. Baik dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Optom Klinik Utama Sumeneb dok, mau tanya untuk kasus anisokonia itu dok, kalau untuk adaptasinya itu terutama pada anak-anak kan kanan kiri kan jomplang ya dok ukurannya.
Nah, itu diturunkan lebih dari sebelum diadaptasi, misalkan yang kanan kan -9, terus yang kiri -3. Nah, itu diadaptasinya full koreksi atau dikurangi tidak melebihi dari 3 dioptri, Dok? Soalnya kan selama ini kan di adaptasi itu kalau untuk saya sendiri dikurangi tidak melebihi dari 3 dioptri. Itu menurut dokter gimana, Dok? Itu, Dok. Terima Ya, Dok. Terima kasih. Jadi dulu pun saya begitu menganut bahwa kalau dia lebih dari 3 dioptri maka yang tinggi harus diturunkan. Ternyata di buku yang baru-baru tuh justru nggak boleh. Jadi kalau pada anak-anak diberikan full koreksi berapapun bedanya. Mau satunya -1, satunya -9 tetap diberikan sesuai itu. Dan biasanya kan kalau berbeda seperti ini dia ada ambliop ya. Jadi sambil dia kita berikan kacamata full koreksi, sambil dikoreksi ambliopianya, dilakukan oklusi pada mata yang lebih bagus. Kalau yang mata yang lebih bagus ini sudah mencapai 6/6. Dan selama ini pasien baik-baik saja, tidak ada keluhan pusing sama sekali. Itu bisa sampai usia 12 tahun rasanya masih bisa menerima. Tapi kalau si anak ini dari kecil sudah kita berikan anisometropi kacamata dengan perbedaan yang tinggi, sampai usia lebih dari 12 tahun pun mereka masih oke, tidak ada keluhan. Gitu. Berarti sarannya lebih full koreksi dengan ukuran yang jompang itu ya, Dok ya? Betul, kalau untuk anak-anak. Oh, baik, Dok. Oke. Kalau untuk ya, oke. Boleh saya tambahin, Dok? Monggo, silakan. Jadi Terima kalau kasih, dari Dokter. Ya, makasih Kang Damna. Jadi kalau dari sub pediatri oftalmologi memang sebetulnya full koreksi sama betul. Itulah kenapa ingin teman-teman optom ini disamakan persepsinya, Dokter Ria Sandi, karena mereka selama ini penganutnya kayak gitu, diturunkan, padahal pasien masih bisa terima. Apalagi kalau kasus anak-anak, mau satunya -9, satunya cuma -1, kalau di situ dia bisa terima, saya tetap kasih. Tapi mereka memiliki pemahaman pengajaran yang berbeda sepertinya. Padahal kan update ilmunya harusnya nggak masalah. Gitu. Memang kalau untuk dewasa pastinya sering mereka ngeluh nyeri kepala dan kawan-kawan. Tapi kalau anak-anak itu malah saya mau ngejar ambliop seperti yang Dokter Ria Sandi bilang. Jadi itulah kalau teman-teman di sini pada dengar ya. Jadi harusnya pemahaman itu sudah mulai dirubah gitu. Jadi kalau memang kalian mau di bawah refraksi di situ mau jomplang tapi pasiennya masih terima ya harus full koreksi kita kasih. Perkara nanti dokter di atas mau ganti atau apa suka hati. Tapi intinya keilmuan yang benar sekarang ini seperti Dokter Ria Sandi sampaikan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana ya caranya? Saya pingin dokter mata seluruh SMEK Indonesia itu juga tahu kalau anak-anak itu memang harus di refraksi pupil lebar atau psikoplegik seperti Dokter Ria Sandi bilang. Jadi boleh nggak mungkin sosialisasi siapa itu? Ragil ya, siapa lah, atau Fikri Sukaati lah. Jadi nanti bilang kalau sebetulnya biar mengurangi kerjaan saya juga gitu. Maksudnya biar kalau pasien anak-anak ketemu koreksi sekian, setelahnya lebih baik di RPL atau di refraksi pupil lebar dengan psikoplegik. Kalau Dokter Ria Sandi gimana? Tapi terus terang ya, kalau bawa ponakan saya ke rumah sakit tertentu di Surabaya, nggak ditetes, langsung dikasih kacamata ponakan-ponakanku. Apa itu? Bawa ke Sumenep aja, Dok. Kita semua di RPL kok, Dok. Oh, kenapa harus ke Sumenep? Ya, kamu mau jumpa saya mau jumpa kamu. Oke, Dok. Gimana? Kayaknya kita bisa makan persepsi aja ya, teman-teman optom ya. Jadi kalau pasien anak-anak di RPL kan Dokter Ria Sandi ya? Minimal 1 kali waktu pertama datang itu harus di RPL dan berikutnya kalau ada peningkatan yang mencurigakan misalnya nih dalam waktu 6 bulan nambah 1, nah itu harus di RPL lagi. Iya, karena terus terang saya ada pengalaman -2 setelah di RPL 0 loh Mbak Nika. Jadi ya saya kasih tadi saya bilang dulu. betul, itu banyak banget kasus kayak gitu, hati-hati. Iya, cuman dokter-dokter mata di yang mungkin belum familiar ya. Kalau memang psikoplegik itu sudah mulai harus di sosialisasikan pada anak-anak. Tuh, oke, terima kasih. Wis apa lagi? Ini pertanyaan yang di grup chat itu nanti aja, Dokter Fer, di grup ini kasihan Dokter Ria Sandi udah siang. Iya, mungkin betul. mulai itu aja, kuis. Nanti yang mau nanya silakan boleh dibikin di grup chat. Nanti tolong tim HRD di recap ya. Nanti kita bantu untuk menjawab satu-satu pertanyaannya. Kemudian kita masuk ke kuis. Ini ada 2 kuis berhadiah 250.000. Nanti kuisnya dari Dokter Ria Sandi.
Buat teman-teman yang bisa tolong raise hand, nanti kita akan lihat raise hand siapa yang lebih cepat baru bisa menjawab ya. Jadi jangan langsung unmute ya. Oke, mungkin Dokter Nike silakan Dok untuk kuis pertama Dok, siap Oke. pertanyaan. Ini raise hand atau tulis di kolom chat? Raise hand aja. Raise hand baru nanti kita persilakan. Mungkin dari Oke. HRD yang bantu ya. Saya nayangin aja ya. Silakan Dok. Oke. Jadi kuis pertama ini pertanyaan. Silakan. Sebutkan 3 hal yang paling berpengaruh pada kekuatan refraksi mata. Jawab di grup Ya. chat. Ad- Oh, aja. Mas Udah, Ahmad aja. deh. Mas Ya, Ahmad ya yang raise hand duluan ya. Soalnya kita tadi peraturannya raise hand. Silakan Mas Ahmad. Oke, ya. Silakan unmute. Hitungan 3 nggak ada, kita ganti orang ya. Ini berarti udah mulai nyontek ini. 1, 2, Iya, Dok. ya silakan. Untuk kekuatan dioptris ke retina, Dok. 3 hal. Oke, ganti orang, silahkan. Yang Ahmad belum. Yang kedua tadi, aduh siapa tadi? Mas Erananda tadi. Erananda, betul. Mas Erananda, silakan. Halo, Ya, silakan. Ada kekuatan refraksi. Pertama kornea. Tuh. Halo, Terus iya dengar. Ya. ya. Pertama kornea, lensa dan panjang bola mata. Ya. Iya, betul. Selamat pada Mas Erananda ya. Wah, kapan jaya ini? Iya, Dokter Balkis. Oke. Iya, dekannya dari mata. Oke. Kemudian sekali lagi ya, di raise hand dulu. Kita lihat siapa yang raise hand duluan, baru boleh menjawab ya. Oke, silakan Dokter Nike yang untuk pertanyaan kedua, Dok. Kuis kedua. Sebentar, kenapa ini nggak mau? Sebutkan prinsip koreksi pada myopia. Ilham Maulana, oh bukan, no, bukan. Waiting room Dok, sorry Dok. Silahkan yang raise hand. Ini gimana cara resetnya? Nggak ada. Anissa nih. Ya, Siti Rananda, silahkan. Siti Rananda. Izin jawab ya, Dok. Silakan. Pada miopia itu ada 3, kacamatanya tidak lebih dari -3, lensa kontak, dan bedah refraksi, kecuali koreksi pada anak-anak harus diberikan full. Kayaknya belum tepat ya. Belum tepat ya. Ya Untuk Dokter. anisometropia. Ya, yang lain silakan, belum tepat ya. Oke, yang lain silakan yang raise hand. Saya, Dok. Anissa Borupinem, ya Allah, raise hand-nya pakai ini ya, bukan manual raise hand gini ya. Oke, silakan Anissa Borupinem. Maaf, Dokter ya. Nggak nemu tangan ya? Iya, nggak nemu, Dok. Emotnya tangan nggak nemu. Jadi untuk prinsip koreksi lensa, koreksi untuk miopia itu biasanya harus diberikan minus yang lebih rendah. Misalnya -1 sudah 6/6, jadi minus itu tidak perlu dinaikkan lagi untuk lebih jelas. Jadi untuk koreksinya di koreksi yang paling rendah, tapi bisa Bisa ya, suaranya putus-putus ya, Anissa. Coba. Sinyalnya kurang bagus ya. Gimana Dokter Nike? Sama ya Dok ya? Sudah benar sih. Sudah benar ya? Ya Sudah udah deh. benar, diberikan minus terkecil. Ya, itu Selamat tadi. Anissa. Padahal ada di saya rangkum ya tadi ya. Oke, selamat untuk Anissa Borupinem ya.
Dari Smek Gorontalo, Dok. Waduh, mantap. Wah, Ya, terima kasih ya sudah hadir. Terima kasih, Dokter. Oke, nanti kita ada sesi spin wheel di akhir. Mungkin dok kita sebelum closing kita foto bersama. Jadi semua partisipan boleh on cam dulu ya. Kita foto dulu semuanya ya. Ya biar Mbak Nika bisa istirahat, biar nggak kelamaan. Nanti minggu berikutnya jam yang sama Dokter apa Nika? boleh minggu depan. Oke, siap. Dapat nanti Dokter Nika atur aja. Kepengennya Mbak Nika Oke, jam berapa? siap. Semoga gak ada pre-raker. Nanti kalau repot nggak apa-apa, Lapor kita dan bisa mundur. Cocokin aja siap, sama siap. Mbak Nika. Yuk. Oke, dari HRD silakan yang mau screenshot boleh di aba-aba. HRD-nya mana ini suaranya? Lucu-lucuan aja, nggak usah serius. Terima kasih udah mensukseskan program saya ya. Yuk, lucu-lucuan aja. Yuk, biar tak share ke Bu Deni sama Dokter Imsa. Ini isinya Dokter Balkis doang nih, yang lain nggak Iya, kelihatan. isinya kita 3 doang. Coba Masih dari dipin. dari HRD belum udah dipin? No, di unpin. Unpin. Oke, sudah di unpin. Sudah? Silakan dari HRD yang screenshot ya. Oke, sudah? 1, 2, 3. Halaman 1 ya, halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Yang keempat, 1, 2, banyak banget sih. 3. Oke. Terima kasih kepada Dokter Nike untuk meluangkan waktunya, Dok. Masih ditunggu untuk ilmu-ilmu selanjutnya. Nanti untuk pertanyaannya dibantu rekamin ya, biar kita bantu jawab lagi. Oke, betul. Demikian materi kita untuk hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kemajuan optometri SMEC ke depannya. Jangan pergi dulu, spin wheel dulu. Dokter Dika boleh pamit duluan ya. Silakan Dok, biar kita spin. Terima kasih semuanya, Dokter Fer, Dokter Balkis, teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter. Waalaikumsalam. Oke, dari tim HRD silahkan untuk spin wheel-nya. Kalau yang dapat namanya harus jawab ya. 5 ya. Kalau nggak nyaut, kita lewatin, ganti orang. Kalau nggak nyaut kita SP ya. Ayo Dokter Fer aja yang mandu itu. Kalau suruh stop gitu. Oke, stop. Nge-lag stop. Ya, stop. Ya, yang pertama dari Dedi Handrayani dari perawat IGD SMEC Pekanbaru. Ada orangnya? Masuk ke grup apa enggak dia? Kalau enggak muat biasanya di YouTube. Ada di YouTube. Jawab. Dia jawab enggak? Ada orangnya? Hitung 10 detik lah dong. 1, 2, Iya, ini kok perawat ya kata Aju. RO, Autom. Semua diundang sih kayaknya, ini banyak perawat juga saya lihat tadi. Iya. Ya udahlah ya, udah masuk semua, tanggung. Lewatin aja itu. Lewatin ya. Dedi belum ada. Kalau ada orangnya langsung ngomong ya, ada Dok gitu ya. Kalau enggak kita lewatin dalam hitungan 3. Ya, silakan spin kedua. Matiin dulu. Stop. Stop ini. Elvia Nur Syafni, ada orangnya? 1. Saya. Ya, oke. Selamat untuk Elvia Nur Syafni ya dari SMEC Samarinda. Ini gak ada suara-suara ya? Oh, ada teriaknya. Oke, selanjutnya. Spin kedua, silakan. Stop.
Kens Eulitaka dari SMAC Balikpapan. Ada Saya orang? dok, ada dok. Oke, selamat ya untuk Thank you Kens dok. Aulida. Oke, spin ketiga, silakan. Ya, Kak Aju ini dia Ini dedengkotnya ya. memang Kak ngeri Aju banget. Medawan. Kasih dokter. Larinya Gak gede sia-sia banget. ribut di grup chat, di kolom chat dari tadi ya Kak ya. Oke, siap. Selamat Kak Aju. Selanjutnya spin ketiga, keempat silakan. Stop. Dan Halimatus Sa'diah dari SMAC Manado ada? Satu. Saya dok. Oke, Saya ada. dok. Selamat ya Halimatus Ya, Sa'diah ya, ya, dari Manado. Dan spin terakhir yang kelima, silakan. Stop. Helmi Evitriamen dari SMAC Balikpapan. Ada? Hadir dok. Oke. Sudah selamat ya. Sudah lengkap 5 Terima orang. kasih. Oke. Siapin nomor rekening ya. Dengan wheel spin tadi, maka berakhir materi kita hari ini. Terima kasih atas atensinya semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga lebih baik lagi dalam pelayanan pasien ke depannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.